Jadi, menurut saya gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial budaya dan adat istiadat. Perkenalkan, nama saya Bintang Mutiara. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan gender dengan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu merupakan perbedaan bentuk antara laki-laki dengan perempuan, yaitu lebih mengarah kepada fisiknya. Kemudian sedangkan gender itu adalah lebih mengarah kepada karakteristik, fungsi, peran, status, serta tanggung jawabnya. Dan jenis kelamin itu merupakan kodrat dari setiap manusia. Contohnya seperti kalau jenis kelamin itu terlihat pada fisik seseorang atau tiap manusia, sedangkan kalau gender itu contohnya yaitu pada kehidupan sehari-hari lebih cenderung perempuan yang memasak di rumah, sedangkan di luar sana lebih banyak yang menjadi koki itu adalah laki-laki. Hal-hal yang berkaitan dengan gender yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang pertama ada peran gender. Adanya peran ganda bagi wanita seringkali merugikan kesehatan, terutama bagi wanita yang sedang hamil, melahirkan maupun menyusui. Yaitu akan sangat merugikan kesehatan bila masih harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga di samping tetap sebagai IRT. Yang kedua ada jenis kelamin. Pola kesehatan dan penyakit pada laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan. Misal penyakit hanya menyerang wanita, contohnya kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan dan kanker serviks. Ya, sementara itu hanya laki-laki yang menyerang kanker prostat. Yang ketiga ada kesehatan gender. Kodrat perempuan untuk hamil dan melahirkan menyebabkan perbedaan memerlukan ion Kespro yang berbeda dibanding laki-laki, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Istilah-istilah gender ada 12. Yang pertama adalah pengaruh utamaan gender. Yang kedua adalah kesenjangan gender. Yang ketiga adalah patriarki. Dan yang keempat, buta gender. Yang kelima, diskriminasi gender. Yang keenam, kesadaran gender. Yang ketujuh, bias gender. Dan kedelapan adalah kepekaan gender. Dan kesembilan adalah kesetaraan gender. Yang kesepuluh, keadilan gender. Dan yang kesebelas adalah peran gender. Dan yang terakhir adalah stereotopi gender. Baik, saya akan menjelaskan apa saja faktor permasalahan gender. Faktor penyebab permasalahan gender yang pertama yaitu pelabelan sifat-sifat tertentu. Perempuan cenderung mendapatkan stereotipi yang rendah seperti perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, dan tidak tahan banting. Yang kedua, kemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Kemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang profesi sebagai petani. Yang ketiga, subordinasi pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan menomorduakan perempuan. Yang keempat, tindak kekerasan terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Yang kelima, budaya patriarkir yang berkembang di masyarakat. Budaya ini menganggap kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Asumsi konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu atau disebut sebagai laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Hal yang dapat diwujudkan untuk
kesetaraan gender. Yang pertama, mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Yang ketiga, melawan pernikahan anak dan tradisi khitan pada perempuan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Yang kelima, memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Keenam, memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Yang ketujuh, melakukan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap kepemilikan, dan yang sesuai dengan undang-undang nasional. Terkait bagaimana pandangan Islam terhadap wanita, di dalam Islam wanita sangat dilindungi kehormatannya. Dan terkait fungsi dalam kedudukan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan, yaitu laki-laki menjadi pemimpin keluarga dalam rumah tangga, mencari nafkah dan melindungi keluarganya. Perempuan mengasuh anak karena ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, dan menjadi pengelola rumah tangga. Baiklah, saya akan membahas tentang contoh diskriminasi gender, yaitu yang pertama, kekerasan fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam rumah tangga. Yang kedua, pemukulan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. Yang ketiga, yaitu pelecehan seksual. Yang keempat, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.